bagaimana meyakinkan buyer yang ragu untuk UTJ ke kantor dan memilih untuk UTJ ke owner secara langsung. Ya, jadi mungkin ketika kita di lapangan, bisa jadi ketika kita pas showing, tiba-tiba deal. Itu bisa jadi satu. Jadi memang mungkin yang di atas tiba-tiba mengizinkan bahwa memang buyer kita itu serius. Udah gitu ternyata posisinya ada pemilik, kebayang ya semuanya ya, ada pemilik, ada pembeli, dan ternyata ketika memang buyernya sudah sangat niat dan owner pun juga ada di sana, terjadilah negosiasi di tempat gitu, dan ternyata deal ternyata gitu kan. Maka pertanyaannya memang satu ini, bagaimana meyakinkan buyer ragu UTJ ke kantor dan memilih untuk UTJ ke owner secara langsung. Itu bisa terjadi karena owner ada di sana, itu satu ya. Atau mungkin opsi kedua adalah sama, dealnya mungkin nggak langsung ketemuan ya, tapi secara ketika teman-teman follow up si buyer dan owner, ternyata deal, angkanya udah ketemu nih gitu kan. Berarti tugas teman-teman selanjutnya adalah menarik UTJ dari buyer ke rekening kantor gitu kan. Tapi kadang pasti ketika itu pasti mungkin teman-teman ada ragu, apakah si buyer mau nggak nih gitu titip UTJ ke kantor, sedangkan pasti ada pertanyaan pengennya UTJ ke owner gitu kan. Jadi dua hal ini itu amat sangat umum kita temuin. UTJ ke owner bagaimana? Nah, memang sih kalau di kita yang berkantor, UTJ harus wajib ke kantor sebisa mungkin gitu. Kenapa? Karena memang kembali lagi ketika teman-teman ngelisting, mungkin teman-teman tidak terlalu tahu background pemilik, ya nggak? Ketika kita melisting itu, ketika kita awal melisting dengan sebanyak agen di Bandung, udah pasti ketika teman-teman dapat listing happy dong, ya nggak? Apakah teman-teman akan mempersulit dengan bilang, Pak, Bapak bener ya pemiliknya, Bapak saya belum minta SHM, saya cocokin dulu namanya dengan KTP, apakah sampai begitu? Enggak, betul kan? Karena pemilik juga pasti nggak mau, ya kan? Kita untuk dapat sampai kesempatan untuk dapat bisa ngelisting, bisa ngiklanin aja biasanya udah sampai stop di sana, ya kan? Sampai showing udah sampai di stop sana. Nah, tiba-tiba terjadi dealing, berarti sebetulnya ada blank spot ketika kita sebetulnya tidak terlalu mengenal owner itu siapa, betul nggak? Nah, ketika tidak tahu owner ini siapa, maka kantor menjadi penengah bahwa dari buyer dan owner, begitu kan? Jadi buyer akan UTJ ke kantor, dan ketika semuanya clear itu dalam artian sertifikat masuk ke notaris, memang namanya sama, KTP-nya juga masuk, oh sama semua, oh ini tidak ada masalah, pengecekan clear. Nah, barulah kantor transfer ke owner. Bukan berarti tidak ada tendensi bahwa kantor akan menahan uang UTJ itu selamanya atau ada motif apa, enggak. Tapi hanya dari pengalaman bahwa memang ini amat sangat wajib bahwa UTJ masuk ke kantor sampai sertifikat ada legalitas clear. Kembali lagi, mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya nih, kira-kira owner itu kayak nggak yakin. Kalau misalkan buyer ragu bagaimana? Nah, itu memang Pak Sugi tergantung dari jam terbang, kepedean kita, lalu kemampuan kita untuk meyakinkan bahwa akan lebih aman bagi buyer. Sebetulnya ini menjaga kepentingan buyer, sangat menjaga kepentingan buyer, ya kan? Karena uang buyer lah yang dititipkan. Nah, dititipkannya ke siapa? Sebetulnya kan ketika buyer menitipkan uang, baik itu ke owner atau ke kantor, sebenarnya sama, menitipkan, ya kan? Karena belum terjadi transaksi. Nah, menitipkannya ke siapa? Lebih enak ke kantor. Kantor bisa didatengin, kita ada website. Kalau ada yang nggak yakin pun, kadang saya biasanya kasihnya ada website kita. Bapak mangga datang, kita juga akan terbitkan kwitansi sementara, gitu kan, untuk meyakinkan. Belum lagi memang kita atribut pembawaan juga memang harus dipikirkan, gitu kan. Jadi ketika memang semuanya sudah digambarkan, seharusnya si buyer akan lebih secure transfer ke kantor daripada ke owner. Karena kalau ke owner ya itu, kalau tiba-tiba legalitasnya ada sesuatu agak susah. Kebayang ya. Saya pernah ada satu kejadian, mungkin untungnya everything fine lah ya. Jadi saya dititip listing oleh salah satu kenalan yang memang
kalau dilihat penampilannya itu memang dia orang mampu gitu kan ya, kadang itu juga jadi penilaian kita sebagai agen. Oh ini mah baik, ini mah Chinese, bener lah, ini gitu lah. Dia merenov di sana, terus saya sempat izin, kok boleh pasang spanduk nggak? Boleh Vin, pasang aja katanya. Oke, ya udahlah, pasanglah saya kan. Saya pasang, ada 2 spanduk di sana. Terus memang si daerah ini tuh nggak terlalu banyak orang lewat, ada yang telepon cuma nanya-nanya doang, udah gitu tiba-tiba ada satu yang minat dan deal, gitu kan. Deal ketemu dengan yang nitip listing ke saya, yang saya pikir adalah pemilik. Terjadilah negosiasi di tempat, deal di tempat, udah nih ya, deal di tempat ya. Terus besoknya karena si pembelinya cash, dia bilang besok kita ketemuan lagi ya, saya mau lihat surat-suratnya, gitu kan. Barulah saya oke, besok kita ketemuan lagi lihat surat-suratnya. Ternyata malamnya itu ketahuan dia bukan ownernya, dia cuma orang yang dimintain tolong untuk merenov rumah itu. Tapi harga diputuskan sama dia. Kebayangkan, karena memang hubungan si kontraktor ini, kebetulan hubungan sama si kontraktor ini dengan si pemilik rumah cukup dekat. Mereka di gereja itu seperti ya aktif lah gitu. Pas kebetulan yang punyanya itu masih ada kayak pendeta gitu-gitulah. Jadi tapi itu cukup sangat mengagetkan, karena waktu paginya ketemuan itu yang bawa surat beda, saya udah mulai teng gitu kan, ini siapa gitu kan, kok ada sepasang suami istri yang lain gitu kan, kok si Koko ini barulah terus si istrinya sempat ada komplain harga gitu kan. Kata saya, Ci, ini udah diputuskan kemarin sama si Koko ini, loh kok dia putusin ya gitu. Nah itu tuh bener-bener kejadiannya itu dari awal kemarinnya tuh sangat smooth, tapi ternyata saya pun kecelek. Kebayang ya, itu dengan penampilan yang memang nggak aneh-aneh loh. Kalau aneh-aneh mungkin alarm kita ada bunyi lah, ini tuh enggak gitu. Dan ternyata memang untungnya hubungan mereka dekat, jadi akhirnya meskipun ada ngomel sedikit lah si ownernya, iya harusnya saya mutusin kenapa dia mutusin ya gitu, tapi semua berjalan baik gitu. Tapi itu adalah salah satu mungkin yang kita bisa jadikan contoh kenapa UTJ itu penting ditransfer ke kantor gitu. Apakah akan ada kemungkinan misalkan kalau misalkan benar-benar tidak bisa dijembatani gimana Ci? Misalkan buyer benar-benar nggak mau, saya juga nggak percaya kantor, saya pokoknya mau percaya ke nama yang di sertifikat misalkan ke owner. Oke, apa yang harus kita lakukan ketika deal? Cepat-cepat tarik ke kantor untuk kesepakatan jual beli. Jadi cepat-cepat tarik ke kantor untuk kesepakatan jual beli. Oke, kalau memang ternyata memang ada deal, langsung kontak ownernya, ini udah ada deal, boleh nggak ketemu kapan? Kalau bisa di kantor ini, jadi enak. Nah, udah gitu setelah kesepakatan jual beli di ini, minta owner bawa surat-suratnya, berkasnya. Nah, gitu kita bisa lihat kan, kalau kita bisa lihat cocok semua, kesepakatan jual beli di tanda tangan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah untuk mentransfer UTJ-nya ke owner. Kenapa? Karena sudah ada surat materai hitam di atas putih yang menyatakan bahwa kita juga nanti kalau ada apa-apa kita tidak terlibat, kasarnya begitulah, ya kan? Karena kembali lagi bisnis kita ini bisnis miliaran memang, ya kan? Rumah di Bandung itu coba teman-teman hitung berapa banyak yang di bawah 1 M, sedikit, ya kan? Rata-rata udah 1 sampai ke atas, udah semua bisnis miliaran. Komisi kita 2% dari misalkan 2M aja itu udah 40 juta, betul kan? Nah, sedangkan UTJ itu kalau misalkan bicara rumah yang harga 3-4M, UTJ itu rata-rata itu di 50 juta, 25 atau 50 juta. Kalau 10 juta biasa owner juga nggak mau kekecilan gitu kan. Jadi range UTJ itu 25, 50 atau 100. Kebayang. Jadi kalau udah sampai 50 juta dan 50 juta ini ternyata hilang, bukan masalah komisi, tekor yang ada. Kebayang ya. Jadi memang bisnis kita ini memang kalau dibilang tanpa risiko, tapi kita harus hati-hati. Salah satunya yang utama adalah UTJ gitu.